Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Oke, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap baik ya. Sebelum memulai masuk pelajaran, mari kita absen dulu ya. Oke, kita akan masuki materi hari ini di pelajaran fisika. Materi yang ibu bawakan hari ini adalah kemagnetan dan elektromagnet. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kemagnetan atau elektromagnet? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang konsep medan magnet dan induksi magnetik dengan tepat. Konsep kemagnetan dan elektromagnet. Apa itu magnetik? Magnetik adalah gaya yang ada dalam dan di antara benda yang dihasilkan oleh gerakan elektron dan kemudian menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar yang kedua benda yang berbeda. Ini adalah gaya non-kontak yang mempengaruhi setiap objek yang berbeda di dunia pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dan itu adalah hasil dari pergerakan partikel subatomik, elektron dan juga muatan listrik di dalamnya. Oke, lanjut. Elektron, momen magnetik, dan 3 jenis magnetik. Setiap atom dalam suatu zat terdiri antara proton, neutron, dan elektron. Namun, dalam magnetik, elektron yang bekerja. Mereka mengorbit neutron dan masing-masing memiliki muatannya sendiri, baik bermuatan positif maupun negatif. Yang terjadi pada umumnya adalah pasangan elektron dengan muatan berlawanan, yakni elektron dengan muatan negatif akan berpasangan dengan elektron yang bermuatan positif sehingga materi akan relatif stabil karena masing-masing muatan tidak dapat berpindah. Pada suatu zat memasangkan elektron disebut sebagai diamagnetik. Bagian kedua, namun terdapat banyak jenis unsur termasuk oksigen yang tidak memiliki elektron berpasangan. Ketika ini terjadi, zat menjadi lebih magnetis karena semua elektron dapat berpindah. Namun pada sebagian besar unsur tidaklah demikian karena momen magnet dari masing-masing elektron tidak sama, terkecuali jika berada di bawah pengaruh medan magnet eksternal. Zat ini hanya menunjukkan pada gaya tarik-menarik magnet ketika berada di medan magnet luar yang kita sebut paramagnetik. Oke, selanjutnya dan terakhir adalah ferromagnetik. Ini adalah beban magnet yang memiliki elektron tak berpasangan pada momen magnet yang sama. Ini menandakan bahwa secara spontan mereka bisa menjadi magnet dan mereka akan tetap menjadi magnet bahkan setelah pelepasan medan magnet luar. Oke. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan medan magnet itu? Pada dasarnya medan magnet itu adalah berada di wilayah magnet sendiri sehingga benda yang mudah ditarik magnet itu jika berada dalam jangkauan tidak dapat tarik menarik. Namun jika di dalam medan magnet itu bisa tarik menarik. Oke. Setiap magnet atau benda magnet memiliki medan magnet, yakni lingkungan sekitar magnet di mana terdapat gaya magnet. Ini adalah ruangan yang dipengaruhi oleh muatan pada magnet. Ferromagnet atau elektromagnet memiliki medan magnet kuat yang secara konvensional dapat dilihat dengan serbuk besi yang tersusun sendiri membentuk garis medan magnet. Ini adalah mengikuti aliran atau kutub magnet ke arah kutub selatan. Medan magnet dapat berubah bergantung pada kekuatan magnet itu sendiri. Jadi, magnet bisa itu berupa banyak benda seperti yang kita gunakan pada sehari-hari. Namun, elektromagnet juga itu bisa disebut dapat mengalirkan listrik. Oke? Apa itu elektromagnet? Selain dalam magnet, elektron dapat menghasilkan pada magnetnya dalam muatan listrik. Magnet juga itu bisa menghasilkan muatan listrik. Penemuan pada tahun 1930-an telah menjadi salah satu penemuan yang paling penting dalam sejarah karena menciptakan hubungan antara magnet dan listrik. Melihat bahwa elektron dalam suatu zat memiliki medan muatan magnet karena fakta yang menunjukkan pergerakannya dalam unsur magnet. Tapi tempat di mana elektron benar-benar bergerak berada pada arus listrik yang sebenarnya hanyalah pergerakan elektron. Saat arus bergerak ke bawah, kawat lewat memiliki daya magnet saat gerakan elektron menghasilkan medan magnet. Andre Marie Ampère yang menemukan
Hal ini karena menunjukkan bahwa kabel paralel akan menarik atau tolak saling menolak satu sama lain tergantung kemana arus mengalir. Dan lagi dia memiliki kesatuan ampere atau disingkat menjadi AMP. Cara membuat elektromagnet. Sejak konsep elektromagnet ditemukan pertama kali, teknologinya tidak banyak berubah. Mereka menjadi lebih kuat, tapi struktur keseluruhan penyusunnya tetap sama. Elektromagnet terbuat dari gulungan kawat. Melihat inti logam, biasanya bahan ferromagnetis seperti besi. Ke dalam gulungan kawat dialiri arus listrik yang medan magnet terpusat pada gulungan. Biasanya itu sering dipraktekkan dan dalam gulungan itu besi sehingga menghasilkan muatan listrik, yakni tepat berada tepat pada inti besi. Seluruh struktur ini dikenal sebagai solenoida dan masih diterapkan di semua tempat di mana elektromagnetik bergerak. Setelah arus listrik dimatikan, solenoida akan berhenti menjadi magnet. Magnet tanpa benar-benar arus listrik. Catatan khusus hubungan antara magnet dan listrik. Sementara kita mengetahui bahwa listrik dapat menghasilkan medan magnet dan bahwa medan magnet bergantung penuh pada elektron. Perbedaan antara benda yang disebut magnetik ini sebuah dibilang gaya diskret. Namun sebaliknya mereka adalah prinsip fisik yang sama, serupa dengan dua sisi mata uang yang sama. Elektromagnetik sebagai sebuah benda sebenarnya adalah salah satu gaya fundamental di alam semesta. Oke. Sekian dari materi Ibu. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kuis. Ibu tidak akan memberikan PR karena saya juga tidak, kalian tahu juga tidak suka memberi PR, jadi Ibu tidak akan memberikan PR. Ibu akan memberikan kuis kalau bekerja ya. Kuis ini bisa dikumpul sebentar. Jika tidak selesai, boleh dikumpul minggu depan. Kalau bekerja ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.